kapan? Atau masih sebenarnya status masih pacaran sih sampai dengan saat ini? Sampai detik ini kita tidak ada kata-kata putus ya. Gimana coba mau mengatakan hal itu? Aku juga nggak tega dan nggak ada kepikiran aku untuk mengatakan itu. Karena apa? Di posisi kayak gini, kayaknya untuk memikirkan keegoisan itu tidak apa ya, nggak bagus lah ya. Karena anak ini kan butuhnya support. Ya kita ngomongin terlepas dari masalahnya deh. Orang lagi jatuh kok malah ditinggal, itu yang menyakitkan kan. Dan saya pernah merasakan itu. Lagi jatuh ditinggal. Waduh, jangan sampai deh. Kalau posisinya dia di luar sih itu mungkin masih mendingan gitu loh. Batin dia ya slow lah. Temenku banyak. Saya di posisi di situ, kita harus tinggal dia. Saya nggak punya hati untuk nyakitin dia. Background keluarganya seperti apa sih, Chris? Kalau dari Hana Ya aku lihat yang kamu kenal. background ibunya sama dia itu orang yang agamis ya. Dia juga banyak menceritakan dia sudah umroh gitu. Dan aku juga ngelihat ada bukti foto dia umroh. Aku yakin banget ini dari keluarga baik-baik sebenarnya. Kalau sama ibunya aku belum pernah ngobrol langsung, tapi ibunya merestui. Ibunya mengetahui aku wisata ya. Dan ibunya sangat welcome sekali kalau misalnya Hana ditelepon lagi sama siapa nak? Sama Chris. Itu mamanya tidak ada pertentangan sama sekali. Bahkan kadang-kadang aku suka nyelutuk aja gitu by phone. Hai mami. Hai Chris. Yang aku tahu seperti itu background keluarganya. Tapi kenapa ada permasalahan ini ya? Apa ya dia ada suatu kebutuhan kali? Padahal sebenarnya kebutuhan manusia itu kan nggak terlalu besar-besar amat lah ya. Aku aja yang sempat nggak punya apa-apa aja kayak cukup-cukup aja. Saya nggak ngerti ini bagian dari apa lah apa yang dilakukan. Oke. Kalau dari itu kan dari keluarga, mungkin Chris kenal nggak sih teman-temannya Hana tuh siapa, dan mungkin nggak dari teman-temannya itu mungkin ada yang pejabat mungkin atau memang lebih tinggi status sosialnya atau seperti apa sih Chris? Oke, baik ya. Untuk teman-temannya kurang lebih lingkaran pertemanannya aku tahu. Tapi aku tidak kenal. Si A, si B, si C, si D, semua lingkaran circle pertemanannya itu tuh aku tahu. Track recordnya aku tahu. Dan aku suka menasehati. Tolong jaga jarak dengan mereka. Tolong jaga sikap ya. Iya yang. Dia orangnya nurut loh padahal. Ya, dan dia buktikan. Dia nggak pernah kumpul lagi sama teman-temannya itu. Ya paling dia punya asisten yang dia kemas sebagai kakak angkatnya dia juga, tinggal bersama dia di rumah. Sama aku pun juga deket ya. Sama manajernya satu kali aku ketemu di saat nganter Hana ke rumah mau syuting YouTube. Sempat ngobrol sebentar sama Pak Niko. Terus lawyer yang dia pakai di kasus yang pertama itu rekomendasi dari aku, Bapak Maci Ahmad itu. Aku bilang pakai lawyer ini karena aku pun juga pakai dia di saat case yang dulu. Orangnya jujur. Dia turutin. Oke, baik, aku pakai dia karena kamu ya. Sebenarnya ini anak nurut kok dikasih tahu. Kalau kita omelin nggak banyak bantah, ya bantah biasalah. Kami juga anak-anak kan, ngedumel dikit mah wajar. Tapi ada nggak dari semua teman itu mungkin yang pejabat atau memang yang Chris tahu selama pacaran? Pejabat nggak ada. Kalau pejabat berarti tua-tua dong. Nggak tua-tua, ya paling banter seumuran gue lah. Ya seumuran gue, tapi dia bukan pejabat. Ya mungkin ada anaknya siapa lah. Tapi aku tahu lingkaran pertemanannya itu. Nggak banget, sumpah nggak banget lingkaran pertemanannya. Artinya dari semua teman itu mungkin nggak sih ada yang indikasi dengan prostitusi online itu kan bisa dibilang negatif ya. Nah lo sendiri tentu nggak menyangka dengan yang tersandung sama Hana. Ada nggak sih teman-teman yang mungkin ada nawarin atau mungkinkah udah ada feeling atau siapa kira-kira nih atau dari sekarang udah tahu? Kalau untuk pertemanannya itu mungkin ada beberapa ya yang indikasi ke sana gitu. Makanya aku minta sama dia untuk jauhin teman kamu itu gitu. Udah nggak usah kumpul lagi. Indikasi
masih aja sih dugaan aja ya. Aku masih merasa itu dugaan aja karena kan tidak ada pembuktian dari pihak resmi kan, dari lembaga resmi juga gitu. Tapi kan aku udah bilang circle pertemanan itu aku tahu semua. Makanya aku wanti-wanti dia tolong ya udah jauhin. Karena ini ada kaitannya juga ke sini nanti nyampenya. Nanti dari sini nyambung lagi ke sini gitu. Ya kamu tolong hargai aku aja lah kalau gitu. Tapi udah tahu belum dari satu nama itu memang orang circle kayak yang dekat atau memang yang jauh atau seperti apa? Kalau Chris justru udah menginterogasi orang tersebut atau memberikan Interogasi ya enggak dong. atau nanya? Nanya ya enggak dong. Nggak perlu kita tanya kayak gitu-gitu. Kelihatan kok dari body language dan circle pertemanannya itu ya 2 tahun lah aku paling kan nggak jauh lingkarannya itu lagi ya kan. Jadi aku tahu nih, oh ini track recordnya ini si A, oh ini si B track recordnya begini. Tapi aku melihat si Hana tidak ada indikasi ke situ. Karena sholatnya juga rajin di rumah, dia pergi umroh. Saya nggak tahu ya 1 kali atau 2 kali gitu, tapi memang ada foto itu. Terus setiap kali mau sholat azhar, zuhur atau isya, dia tuh selalu setel YouTube tapi bagian yang pengajian, ada ayat-ayat gitulah. Itu sering kok aku dengar. Bahkan kalau kita lagi ngobrol di sofa nih, TV-nya pasti nyalanya itu. Mau TV yang di ruang tamu kek, mau TV yang di kamar. Bahkan sebelum tidur pun juga dia setel itu katanya. Oh, baik ya. Maksudnya aku ngeliat ini wanita baik. Aduh, nggak nyangka sih. Tapi kalau menurut Chris kenapa dia sampai terlibat prostitusi online? Ini mesti tanyakan langsung sama yang bersangkutan ya. Kalau aku menilai sebagai orang terdekat dia, indikasi ke situ dia nggak ada sama sekali. Kalau aku tahu dari awal, nggak mungkin aku pacarin. Logikanya di situ. Nah, aku kan usia udah 32, ya aku nggak bisa lagi pacaran yang cuman selewat pergi kan. Ya aku ngeliat ini orang baik kok. Gitu loh. Mobil yang dia punya juga tidak terlalu wah. Cukup lah untuk kategori dia untuk punya itu. Handphone biasa lah, nggak terlalu ini banget. Aku ngeliat orangnya sederhana. Tapi kenapa ya? Balik lagi di situ pasti pertanyaannya. Tapi kenapa ya dia bisa begitu? Itu aja. Faktor ekonomi mungkin atau desakan atau mungkin memang ada indikasi jebakan yang paling memungkinkan menurut Chris? Ekonomi nggak ada deh. Aku ngeliat dia cukup. Dia mau makan apa aja bisa, dia masih bisa ngajak aku pergi juga ya. Kadang aku mau bayar dia nggak mau, biar aku aja. Jangan kamu perempuan, aku bilang. Kalau ekonomi aku sangat pastikan dia tidak ada desakan ekonomi. Kalau untuk yang lain aku nggak tahu. Chris, tadi kan ada tempat lo, kalau lo tahu ini dari awal lo nggak bakal jadi dia pacar. Iya. Tapi dengan posisi dia masih tidak di sana, masih ditahan, lo juga nggak bisa ninggalin dia sendiri aja gitu. Iya, betul. So what's next ketika dia sudah bebas atau seperti apa itu? Apa yang akan lo lakukan? Untuk nextnya aku belum bisa kasih penjabaran konkret ya untuk saat ini. Karena yang aku lakukan ini adalah bentuk kepedulian dan perhatian, tidak memandang case-nya dia. Aku memandang dia orang lagi jatuh, ya, orang butuh pertolongan, orang yang lagi kesepian, orang yang lagi jauh dari keluarga. Dan aku sebagai orang yang dia percaya, semua masalah dia cerita. Terus saat dia lagi susah begini, aku sebagai orang terdekatnya nggak punya hati aku untuk mengambil langkah yang menyakitkan hati dia. Ya aku coba tetap aku sih lagi berusaha untuk bisa berkomunikasi sama dia ya. Karena seperti ini aku tidak bisa komunikasi sama dia. Aku nggak tahu apa yang mau dia inginkan, apa yang dia lagi mau persiapkan. Aku belum tahu. Aku cuma bisa tolong dikomunikasikan dengan baik sama pihak Mbak Hana ini. Dengan keluarga Hana sendiri terakhir komunikasi kapan dan seperti apa? Keluarga Hana itu dia kekurangan aku adalah karena aku mungkin hubungannya ini kan sama Hana baru ya. Baru 1 bulan lah ya kira-kira. Aku belum ada pertukaran nomor handphone sama mamanya. Tapi aku berharap kalau misalnya ibunya menonton infotainment ini, tolong cari aku gitu lewat sosial media
atau lewat Maci ya, lawyernya Hana, tolong banget hubungin aku. Mungkin dengan itulah kita bisa terhubung sama maminya. Kalau sekarang aku bingung mau mulai dari mana. Aku tanya Maci nggak tahu. Manajernya pun aku juga tidak nanya punya nomor ibunya nggak. Karena apa ya? Ya itulah, karena hubungan aku sama Hana baru 1 bulan ya, jadi aku belum prepare gitu nomor keluarganya siapa-siapa aja yang harus aku simpan. Artinya support apa yang terdekat akan kamu lakukan? Ya itu yang tadi aku sebutkan, lawyer aku Denny Lubis. Ada rencana mau Kita lihat dulu waktu syuting aku gimana, ada libur atau tidak, dan aku pastikan dulu sama pihak dari kepolisian di Medan itu, anak ini bisa ditemui tidak? Karena kita kan lagi menunggu 20 hari ya, polisi bisa menahan 20 hari maksimal, baru nanti dilimpahkan kejaksaan kan. Tapi sih aku harap jangan sampai ke tahap itulah, cepat selesai lah. Mungkin mungkin dugaan ini salah lah, yang kita di luar itu salah lah. Aku berharap itu salah semua. Aku punya Hana pulang, Hana cepat kembali ke Jakarta, bertemu sama keluarganya. Sorry, agak nyinyir sedikit. Kalau misalkan kayak ngeliat kasusnya Vanessa Angel, kan sesama selebritis gitu kan, ada tarifnya. Kalau Hana sendiri, sampai nggak ke kuping Chris, artinya berapa yang ditawarkan ke Hana dari? Oh gitu. Di kupingku, yang nyampe di kuping aku itu nggak ada sama sekali soal masalah budgeting untuk ke arah situ ya. Semua menganggap Hana itu baik, lempeng. Teman-temannya, ya teman-teman syuting aku juga ada yang kenal dia, aku beberapa. Ya, Soraya kenal, Valen pun juga kenal. Mereka orang terdekat aku di tempat syuting. Pasti kalau mereka mendengar indikasi yang tidak baik, pasti disampaikan ke aku. Ini nggak ada, mereka tetap mendukung dan mendoakan semoga langgeng. Itu. Untuk masalah budgeting nggak ada sama sekali, dan aku harap berita itu jangan pernah ada, yang harus dihapuskan. Chris, lu lelah nggak sih setiap kali lu berhubungan dengan siapapun itu belakangan ini ada aja batu sandungannya gitu? Untuk masalah itu ya sih, gue lagi lelah dan capek. Kenapa setiap gue dekat sama perempuan, endingnya pasti selalu nggak happy ending, sad banget lah, sedih. Ya tahu sendirilah yang kedua kan. Nah ini sekarang aku udah membuka hati, udah melupakan yang lalu. Kita udah sama-sama nyaman ya, kita udah sama-sama saling mencari dan membutuhkan. Malah ada masalah kayak gini. Aduh, gue nggak tahu deh. Kenapa bisa ini? Impact terbesar atau yang paling nyata yang lo rasain sekarang, atau mungkin dihujat fans kah, atau maksudnya kayak selalu dekat yang tanda kutip nggak benar atau gimana? Oke. Yang menjadi kendala saat ini adalah orang tuaku ini. Mama mengetahui berita ini. Mama selalu bilang hati-hati gitu kan, gue cari teman atau cari pasangan tuh hati-hati. Kenapa kamu nggak belajar dari pengalaman yang dulu? Itu selalu tuh Mama wanti-wanti aku jangan sampai salah memilih pasangan. Untuk masyarakat, iya betul, saya kena bully juga ya. Saya dicibir habis-habisan saya sama masyarakat bahwa aku otaknya tidak dipakai, katanya selalu salah terus, hanya memandang fisik, tidak memandang hati, attitude dan lain-lain. Itu sih, itu resiko sih ya, punya pacar lagi ada case masalah kayak gini, resiko lah. Kita tinggal lihat aja, gimana kabar selanjutnya yang berada di Medan. Kabar update terkini, Hana sedang mau dicek darah dan divisum. Ya, pasti aku yang lebih tahu dulu kan. Jadi kita tunggu aja hasil dari lab rumah sakit Bayangkara ya. Ada nggak sih Bayangkara di Medan? Ya pokoknya gitu, dia lagi cek darah. Oh, Bayangkara
Karavunu. Itu udah lihat videonya, Bang. Waktu pas penangkapan sendiri. Ada, saya udah punya tuh videonya. Hehehe. Pokoknya dia lagi itulah ya, lagi apa sih, kumpul-kumpul apa ya di sana tuh. Itu jadi ya sudahlah, aku cuma bisa memantau aja dari segi multimedia. Tuh, cuman yang aku tahu dia lagi cek darah dulu di rumah sakit, salah satu rumah sakit yang ada di Medan, sama tes visum. Terus kalau misalnya hasil terburuk keluar, maksudnya memang terbukti udah melakukan itu sebelumnya, apa yang akan lo lakukan? Ya sedih pasti itu ya, sedih pasti sih ya, tapi aku akan terus mencoba deh. Kalau memang aku dibutuhkan sama dia untuk menyelesaikan case ini, ya aku akan jalani itu dengan sepenuh hati ya. Tapi kalau dia nggak ngerasa ngebutuhin, ya sudah, aku harus mundur lah pelan-pelan.